Halo Sobat Energi dan Geopolitik. Bayangkan sebuah negara kecil di Eropa terancam denda 298 triliun rupiah hanya karena ikut rencana Uni Eropa. Inilah yang terjadi pada Slovakia setelah memutus kontrak gas jangka panjang dengan raksasa energi Rusia Gazprom. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keputusan mengikuti Uni Eropa justru bisa menghancurkan ekonomi Slovakia? Simak selengkapnya dalam video ini. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Uni Eropa meluncurkan program besar yang disebut REPower EU, sebuah rencana untuk menghapus ketergantungan Eropa pada bahan bakar fosil Rusia sebelum tahun 2028. Salah satu langkah kunci dari rencana ini melarang kontrak gas baru dengan Rusia mulai 2026 dan mengakhiri kontrak jangka panjang pada 2027. Tujuannya jelas, memotong pengaruh energi Rusia di Eropa. Tapi rencana ini datang dengan resiko besar, salah satunya penalti kontrak. Dan Slovakia adalah korban pertama yang terancam. Perusahaan gas milik negara Slovakia, SPP, masih punya kontrak aktif dengan Gazprom hingga tahun 2034. Artinya, jika Slovakia memutus keluar dari awal, Rusia bisa menuntut penalti karena pelanggaran kontrak. Jumlah dendanya diperkirakan mencapai 16 miliar euro atau setara 298,2 triliun rupiah. Ini bukan jumlah kecil untuk Slovakia. Itu seperti bom nuklir ekonomi. Uni Eropa memang tengah mencari cara agar negara-negara anggota bisa menggunakan klausul force majeure untuk menghindari penalti. Tapi belum ada keputusan hukum yang jelas. Pemerintah Slovakia di bawah PM Robert Fico menentang keras rencana ini. Ia menyebutnya sebagai langkah bunuh diri ekonomi, dan itu bukan pernyataan berlebihan. Slovakia tidak punya akses laut dan bergantung 85% pada gas Rusia. Ketika pasokan gas Ukraina ditutup pada Februari 2025, Slovakia hanya bisa mendapatkan gas melalui pipa Turkstream. Langkah memutus kontrak tanpa pengganti yang memadai akan membuat Slovakia mengalami lonjakan harga, kekurangan energi, dan krisis industri. Slovakia tak sendiri. Hongaria, Austria, dan Italia juga menolak sanksi terhadap gas Rusia. Tapi berbeda dengan sanksi yang butuh suara bulat 27 negara, kebijakan energi seperti REPower EU bisa disahkan hanya dengan dukungan 15 dari 27 negara saja. Artinya, Slovakia bisa dipaksa tunduk meskipun menolak. Inilah yang membuat konflik ini tak hanya soal energi, tapi juga soal kedaulatan dan tekanan politik dalam Uni Eropa. Rusia tentu tidak tinggal diam. Jika Slovakia resmi memutus kontrak, Gazprom bisa menuntut kompensasi. Dan lebih dari itu, Rusia mungkin menggunakan kasus ini untuk mengintimidasi negara lain yang masih tergantung pada energinya. Gas adalah senjata ekonomi, dan jika Slovakia kalah, negara-negara lain mungkin berpikir dua kali sebelum ikut kebijakan Uni Eropa. Sementara itu, pasar gas dunia bisa terguncang, harga bisa melonjak, dan stabilitas energi Eropa bisa semakin rapuh. Jadi apa pilihan Slovakia? 1. Tetap ikut Uni Eropa dan hadapi resiko penalti sebesar 298 triliun rupiah. 2. Melawan arus dan tetap membeli gas Rusia. Tapi itu bisa mengundang sanksi atau tekanan politik dari Brazil. 3. Negosiasi ulang dengan Uni Eropa agar ada kompensasi atau perlindungan hukum jika mereka memutus kontrak. Pilihan manapun memiliki resiko, tapi satu hal pasti, Slovakia sedang berdiri di tepi jurang antara tekanan geopolitik dan survival ekonomi. Sobat Geopolitik,
Kasus Slovakia ini adalah contoh nyata bagaimana keputusan politik di Brasil bisa berdampak miliaran euro di Bratislava. Ketika energi dijadikan senjata, yang jadi korban bisa saja bukan hanya negara besar, tapi justru negara kecil seperti Slovakia.